warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seperjuangan, aktivis, emak-emak di seluruh Indonesia. Siang hari ini kita turut mendampingi atau mendukung acara yang dilakukan oleh ARM. Kita tahu bahwa ARM sudah sangat dikenal, orang yang sangat terpanggil resah terhadap suatu kejadian-kejadian dalam negeri, terutama Indonesia ini sekarang ini sedang mengalami keterpurukan sehingga banyak gerakan-gerakan di mana-mana melakukan menamakan gerakan selamatkan Indonesia. Pada dasarnya memang kita semua ingin menyelamatkan Indonesia, tidak menjadi bulan-bulanan dengan Indonesia kemudian menjadi perasan. Kita tidak tahu apakah kejahatan bukan musuh ya, seorang mantan presiden yang dikoreksi ini, apakah ini merupakan kejahatan dia pribadi atau jangannya di belakang dia ada kelompok, ada bahkan diduga misalnya ada ormas masa lalu yang berafiliasi seperti kayak komunisme atau sebut ada PKI. Bisa jadi terjadi. Oleh karenanya kita semua harus berpendapat dan terpenting jaga kesatuan umat karena kita ingin merebut kekuasaan yang dilakukan sewenang-wenang dan sedikit kita minta pembukaan dari Bu Gubernur sehingga merasa dan tidak main-main, bukan berkumpul di satu tempat tertinggi di pusat, di patung kemerdekaan, patung apa? Di lapangan Banteng. Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan kita setelah tanggal 16 April kemarin kita menggelar aksi 16 April kita gelar aksi besar-besaran di mana di DPR, kemudian 21 April dan sekarang memang ini adalah ritme kita setiap hari, yaitu aksi podcast, kemudian kita aksi lagi. Di sini kita akan berbicara mengenai kejadian politik yang sedang berlangsung sekarang, termasuk reshuffle dan kemudian apa yang terjadi kepada Pak JK gitu ya, dan juga banyak hal-hal yang terkait dengan ijazah palsu yang semakin ke sana semakin ke sini nggak ke sana, jadi akhirnya nggak kemana-mana akhirnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan oleh para temul ini yang akhirnya menjadi tidak substansi. Jadi itulah yang memang harus dari kita sekarang itu kita harus aware dengan apa yang dilakukan oleh para temul, karena nanti pada tahun 2029 percaya kita akan berhadapan dengan mereka dengan kepentingan siapa yang membayar mereka. Itu aja dari saya. Mungkin kembali lagi ke Om Lim. Ya. Jadi kekhawatiran perlindungan terhadap ijazah palsu yang disampaikan Mbak Menlu tadi ini bukan sebuah kejahatan biasa. Ya, bayangkan seorang tokoh bangsa seperti JK diwawancarai sebuah media hanya mengatakan bagaimana sebaiknya tentang ijazah, dikatakan ya sebaiknya tunjukkan saja. Kemarahan terhadap termul itu luar biasa sampai menyerbu dan memfitnah Pak JK dalam ceramahnya di UGM mengatakan bahwa sedang mengadu domba antara umat Kristen dan umat Islam. Padahal sekarang orang-orang dari umat Kristen bangkit, tidak ada kecurigaan terhadap seperti itu. Dan ini berbahaya, ini cara-cara PKI melakukan pecah bangsa hanya karena melindungi dari ijazah itu. Kita tahu bahwa kejahatan ijazah itu bukan hanya kejahatan penipuan itu saja. Ya. Oleh karena itu saya minta komentar dulu Bang Ismet, tokoh kita yang juga di lapangan kemana-mana yang udah Solo meng-create ini. Silakan Bang Ismet. Izin besan dulu dong. Waalaikumsalam. Ya, bangsa ini sebenarnya membutuhkan anak-anak bangsa yang cerdas. Kondisi politik saat ini kita sudah ketahui bersama, Indonesia berada dalam titik nadir, titik terendah, di mana bangsa yang besar ini begitu seperti dipecundangi oleh satu orang. Senegara itu kalah, baik berbagai elemen, para intelektual, aktivis, para ulama, juga elemen-elemen
Jadi kasus yang sebetulnya harus selalu kita fokus untuk minta diselesaikan oleh Presiden Prabowo, yang memang beliau harus menjalankan amanat rakyat, amanat Undang-Undang Dasar 1945, terutama pembukaannya, bahwa ijazah itu tidak bisa dilihat hanya sebagai sebuah kasus biasa. Kenapa? Karena ini terkait dengan seorang mantan presiden yang secara konstitusi dilantik dengan benar, kemudian mestinya dari tingkat KPU dari segala tingkatannya memverifikasi kebenaran dokumen ijazahnya, tapi ternyata itu membuat resah seluruh bangsa ini bahwa ijazah yang dimiliki oleh mantan presiden dalam hal ini Joko Widodo itu diduga sangat kuat, diduga palsu, bahkan bisa jadi memang nggak ada itu ijazahnya. Seorang presiden, mantan presiden ini menantang-nantang rakyat ya, bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya di persidangan, mulai dari ijazah SD-nya sampai S1-nya. Tapi beberapa kali persidangan diadakan, dia tidak kunjung datang untuk sebagai seorang gentleman, katanya seorang negarawan, hadir untuk menunjukkan ijazahnya. Yang menurut dua tokoh ya, mantan presiden juga, yaitu Megawati dan Bapak mantan Wakil Yusuf Kala, untuk menunjukkan ijazah itu secara sederhana kalau memang ijazah itu asli. Dan yang paling miris itu adalah pendapat seorang tokoh nasional yang mengatakan jika ijazahnya itu asli saja, ya, bahwa disitulah bisa disebut Jokowi melakukan kejahatan. Kenapa? Karena dia membiarkan, jika ijazahnya asli, membiarkan anak bangsa ini jadi terpecah belah. Dan ini melanggar kan nilai Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi apa yang dimaui oleh seorang Jokowi yang sudah pernah diberi amanat 10 tahun dua periode sebagai presiden, bukannya membuat bangsa ini semakin sejahtera, semakin makmur, semakin aman dan damai, tapi bangsa ini dibuat carut marut, ya, bahkan diadu domba antara elemen anak bangsa. Yang lebih mengerikan lagi, sudah mulai terbelahnya ini masuk dalam area yang sangat sensitif, yaitu diikut sertakannya SARA, ya, dalam hal ini agama. Bahkan para termul-termul itu kebakaran jenggot atau kebakaran kumis, ya, bahwa ketika mantan Wapres Jokowi, mantan Wapres Yusuf Kala mengatakan tunjukkan saja ya ijazah itu secara sederhana kalau memang asli. Kenapa para termul-termul mesti marah, ya, mesti tersinggung? Harusnya sebagai anak bangsa yang mengagungkan katanya bahwa negarawan si Jokowi itu, ya harusnya tunjukkan saja gitu, nggak perlu tersinggung, nggak perlu ngamuk-ngamuk, bahkan malah memfitnah Pak JK sebagai bohir dari upaya-upaya membongkar ijazah ini. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa mantan Presiden Jokowi itu berserta jaringannya, berserta anteknya, berserta termul-termul itu bukan menginginkan negara ini menjadi baik, tapi membuat negara ini semakin carut marut, semakin acak adut, bahkan sesungguhnya sedemikian banyaknya pelanggaran konstitusi sejak 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Saya pikir ini harus menjadi fokus yang tidak boleh dilupakan dan harus memang dibongkar agar bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, yang tidak mau direndahkan secara intelektual maupun secara kecerdasan pendidikan. Demikian.